Setelah 30 tahun pembangunan, China kini telah menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Keberhasilan China dalam mengeksploitasi perdagangan bebas global untuk mengembangkan perdagangannya telah mendorong kebangkitan China. China secara aktif berpartisipasi dalam proyek pelabuhan di banyak negara di dunia, seperti menyewa pelabuhan Darwin Australia, menyewa pelabuhan Gwadar Pakistan, membeli pelabuhan Kiokpiu Myanmar, dan banyak lagi lainnya. Dan selanjutnya, China berencana mengakuisisi pelabuhan terbesar di Jerman, senilai 65 juta euro. Tetapi Uni Eropa meradang. Mengapa Uni Eropa meradang dan menolak akuisisi China atas pelabuhan tersebut? Pelabuhan Hamburg terletak di Jerman Utara. Ini adalah pelabuhan terbesar di Jerman dan juga merupakan pelabuhan penting untuk menghubungkan Jerman ke dunia. Selain itu, pelabuhan ini juga sebagai pelabuhan transit terpenting di Eropa dan memainkan peran sangat penting dalam perdagangan dunia. Pelabuhan ini memiliki gudang terbesar dunia dengan luas sekitar 500.000 meter persegi. Dan menurut data publik, sekitar 1,2 juta kontainer di Hamburg ini berasal dari China setiap tahunnya atau dikirim ke China. Untuk itu, China berharap dapat berpartisipasi dalam pelabuhan Hamburg ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, inisiatif Sabuk dan Jalan merupakan langkah utama bagi China untuk membuka diri ke dunia luar di era ini. Dan juga merupakan pilihan terbaik bagi China untuk menghadapi defisit pembangunan global saat ini. Dan pelabuhan Hamburg ini adalah pusat dari Belt and Road untuk Eropa. Pelabuhan ini menghubungkan China-Jerman dan juga memiliki dampak penting pada kerjasama Sino-Eropa. Dan selain itu juga terdapat sebanyak 204 jalur kereta api dari pelabuhan Hamburg ke China yang menyebar ke berbagai wilayah di China. Terlihat jelas bahwa pelabuhan Hamburg memiliki hubungan dagang yang sangat erat dengan China. Bagi China, berinvestasi di pelabuhan Hamburg adalah rencana utama untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut perdagangan Sino-Jerman. Oleh karena itu, China berencana mengeluarkan 65 juta euro untuk mengakuisisi 35% saham di pelabuhan Hamburg Jerman ini. Dan pada September tahun 2021, China dan Port Hamburg telah menandatangani perjanjian akuisisi pelabuhan ini. Tetapi banyak politisi Uni Eropa yang sangat menentang akuisisi tersebut, terutama Menteri Ekonomi Jerman. Menurut perjanjian, akhir Oktober adalah batas waktunya. Jika pemerintah Jerman tidak melarang atau menundanya, kesepakatan akan ditutup secara otomatis pada akhir Oktober. Namun, Menteri Perekonomian Jerman memblokir perjanjian tersebut dengan berbagai cara. Lantas, apa yang menyebabkan mereka menentang akuisisi ini? Salah satu alasannya adalah koalisi 3 partai pemerintahan Jerman, dan Kementerian Ekonominya diserahkan dari kaum konservatif ke Partai Hijau. Partai Hijau sangat menentang pembangunan pelabuhan dan juga menentang perluasan infrastruktur, dan beberapa media Jerman yang bekerja sama dengan Partai Hijau juga mencoba berbagai cara untuk mendistorsi kasus pengambil alihan pelabuhan Hamburg dan memainkan teori ancaman China. Alasan kedua adalah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, menyebabkan negara-negara Eropa seperti Jerman jatuh ke dalam krisis energi yang serius. Beberapa kelompok berkepentingan di Jerman mengkhawatirkan bahwa mereka terlalu bergantung pada China dan beresiko jatuh ke dalam krisis yang serupa. Jadi, mereka mulai sangat berhati-hati tentang kerjasama Sino-Jerman. Mereka menganggap pelabuhan Hamburg sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Jerman dalam hal ukuran dan lalu lintas kargo. Jika perusahaan China berpartisipasi dalam pelabuhan Hamburg, ini akan berdampak negatif pada keamanan perdagangan Jerman. Akibatnya, periode kesepakatan diperpanjang hingga akhir tahun. Baru-baru ini, Dinas Intelijen Jerman telah menyerukan kepada pemerintah Jerman untuk menolak partisipasi China dalam proyek infrastruktur Jerman. Mereka takut jika suatu saat terjadi perselisihan antara China-Jerman, dan hal itu akan berdampak serius pada pelabuhan Hamburg. Menteri Perekonomian Jerman bahkan mengatakan di depan umum bahwa China tidak dapat mengakuisisi ekuitas pelabuhan Hamburg. Bahkan perusahaan China yang mengakuisisi pelabuhan Hamburg, yaitu China Ocean Shipping Group yang merupakan operator pelayanan terbesar ketiga di dunia,
Perusahaan ini sangat berpengalaman dalam pengoperasian pelabuhan, dan saat ini ada lebih dari 50 pelabuhan internasional telah bekerjasama dengan perusahaan ini. Partisipasi China COSCO Shipping Group dalam pengelolaan pelabuhan di Hamburg dapat menjadikan pelabuhan ini lebih baik di masa mendatang. Kerjasama antara China dan Jerman akan saling menguntungkan dan mencapai win-win effect. Setahun yang lalu, hubungan perdagangan antara China dan Jerman sudah sangat dekat karena pasar China sangat besar dan Jerman memiliki sistem industri terlengkap di Eropa. Hasil tahunan produksi industri mereka sangat besar dan kini kerjasama Sino-Jerman telah menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi Jerman. Namun hubungan diplomatik Tiongkok-Jerman telah memburuk dalam 1 tahun terakhir. Sejak Jerman memilih untuk mendukung Amerika Serikat, para pemimpin puncak Jerman telah berulang kali menganjurkan pemisahan ekonomi dari China. Ini jelas telah mengecualikan China. Menganjurkan pemisahan ekonomi dari China sama saja tidak menghormati kepentingan inti China. Karena posisi pemerintah Jerman, kerjasama normal antara China-Jerman juga sangat terpengaruh. Seperti akuisisi China atas pelabuhan Hamburg adalah salah satu contohnya. Koalisi pemerintahan Jerman yang mendukung Amerika Serikat dan Uni Eropa berusaha keras untuk memboikot China. Namun kanselir Jerman, Scott, menolak tekanan tersebut. Beliau tidak keberatan dengan pengambil alihan yang diajukan China. Beliau juga bertentangan langsung dengan keberatan anggota kabinetnya. Beliau memerintahkan agar pengambil alihan selesai pada akhir Oktober. Sikap Scott tidak hanya menempatkannya di bawah tekanan besar di Jerman, tetapi juga menjadi sasaran serangan dari Uni Eropa. Beberapa media barat mengatakan bahwa Uni Eropa sangat menentang desakan Scott untuk menjual pelabuhannya ke China karena China memiliki kemungkinan besar untuk mengakses informasi bisnis rahasia pelabuhan, walaupun tidak ada dasar untuk alasan ini. Seorang juru bicara pelabuhan Hamburg berpendapat bahwa jika perusahaan China tidak diizinkan untuk bergabung dengan pelabuhan Hamburg, hal itu akan berdampak negatif karena jika akuisisi ini gagal, daya tarik pelabuhan Hamburg tentu akan sangat berkurang. Dan dari sisi daya saing akan segera tertinggal dari pelabuhan Eropa lainnya. Kerjasama Sino-Jerman bermanfaat dan tidak berbahaya. Jerman dapat mempertahankan kepemimpinan ekonominya di Eropa untuk waktu yang lama, sekaligus memiliki hubungan baik dengan China. Karena China adalah mitra dagang terbesar Jerman, dan kerjasama perdagangan antara China dan Jerman telah membuat ekonomi Jerman terus tumbuh. Dan yang lebih penting lagi, kerjasama antara China dan Jerman adalah setara, dan perusahaan Jerman juga bisa melakukan berbagai investasi di China. Kerjasama lebih lanjut antara China dan Jerman dalam proyek pelabuhan Hamburg akan mempromosikan pengembangan Jerman dan Eropa, dan sepenuhnya sesuai dengan kepentingan bersama Jerman dan Uni Eropa. Untungnya, kanselir Jerman Scholz tidak ragu dan bimbang. Sebelum menjadi kanselir Jerman, beliau menjabat sebagai wali kota Hamburg selama 7 tahun. Dan selama itu, beliau gencar mempromosikan kerjasama antara Hamburg dan China. Tidak ada yang lebih tahu dari beliau betapa bermanfaatnya bila China ikut berpartisipasi dalam proyek pelabuhan Hamburg. Jadi ini adalah alasan utama mengapa beliau berada di pihak China. Karena beliau tahu betul bahwa China adalah mitra Jerman dan bukan musuh Jerman. Sekarang Uni Eropa telah terpisah dari energi Rusia. Jika kehilangan pasar China, Eropa akan sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika Serikat. Scholz sangat jelas menyatakan bahwa Jerman tidak memperkecualikan kerjasama dengan China, dan pada saat yang sama, Jerman juga memberi China hadiah yang murah hati, yaitu 35% saham di pelabuhan Hamburg, Jerman. Di bawah dorongan Scholz, proyek penting yang mempengaruhi kepentingan China dan Jerman akhirnya dimulai kembali. Meski detail proyeknya belum diketahui, namun dapat dipastikan proyek tersebut mengalami progres baik. Terlepas dari hasil akhirnya, ini adalah kabar baik di tengah meningkatnya hambatan perdagangan dan proteksionisme. Memperkuat hubungan Tiongkok-Jerman serta kerjasama ekonomi dan perdagangan sangat bermanfaat bagi perkembangan kedua negara dan dunia, terutama dalam situasi dunia yang kompleks dan bergejolak saat ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.